Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 3 Mei 2021, berjudul Ia Taat dan Menghormati. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Ia Taat dan Menghormati, dan ini yang harus menjadi landasan patron setiap rumah tangga untuk berpijak dengan menuruti teladan yang sempurna itu adalah sebagai berikut. Pertama, Yesus taat dan menghormati, maksudnya agar di dalam setiap rumah tangga perlu dibuat peraturan-peraturan yang perlu ditaati untuk saling menghormati saksama oleh anggota keluarga, dan sambil menanyakan nasihat-nasihat dari orang tua mereka. Allah telah memberikan peraturan-peraturan untuk membimbing orang tua dan anak-anak. Peraturan-peraturan ini harus ditaati dengan saksama. Anak-anak tidak dimanja dan dibiarkan untuk berpikir bahwa mereka bisa mengikuti kemauan mereka sendiri tanpa menanyakan nasihat orang tua mereka. Kedua, Yesus taat dan menghormati, maksudnya agar di dalam setiap rumah tangga dan di setiap anggota keluarga diajarkan bekerja, belajar untuk taat dan menghormati suatu tujuan dan hidup dengan suatu cita-cita yang selalu berharap di dalam Tuhan dan takut akan Tuhan dengan menghormati orang tua mereka. Mereka harus diajar bekerja, belajar untuk suatu tujuan, hidup dengan suatu cita-cita untuk berharap di dalam Tuhan dan takut akan Dia dan untuk menghormati orang tua mereka. Kemudian, apabila mereka menjadi lebih dewasa, mereka akan bertumbuh dengan pikiran yang lebih suci, bersandar kepada diri sendiri dan dikasihi. Mustahillah merendahkan martabat wanita seperti itu. Ia akan terlepas dari penggodaan dan ujian yang telah mengakibatkan kehancuran banyak orang. Ketiga, Yesus taat dan menghormati, maksudnya agar di dalam setiap rumah tangga, orang tua yang takut pada Tuhan mampu memerintah dan mengajarkan azas ketaatan dan saling menghormati di dalam keluarga mereka masing-masing dengan bijaksana. Hai para orang tua, ribuan anak sedang binasa di dalam dosa mereka oleh karena kegagalan orang tua mereka dalam memerintah rumah tangga mereka dengan bijaksana. Jika orang tua taat kepada pemimpin bala tentara yang tidak kelihatan itu, yang kemuliaannya terselubung di dalam tiang awan, maka keadaan yang tidak membahagiakan yang ada di dalam begitu banyak rumah tangga dewasa ini tidak akan terlihat. Keempat, Yesus taat dan menghormati, maksudnya agar di setiap rumah tangga atau di dalam keluarga diajarkan prinsip ketaatan dan saling menghormati, dan anak-anak jangan pernah dibiarkan mengikuti jalannya mereka sendiri, karena dampaknya mereka tidak akan pernah berbahagia di kemudian hari. Hati yang tidak taat itu di dalamnya tidak mempunyai unsur-unsur ketenangan dan kepuasan. Pikiran dan hati harus didisiplin dan dikendalikan dengan sepatutnya agar tabiat bisa menjadi selaras dengan undang-undang yang bijaksana yang mengatur hidup kita. Ketidaktenangan dan ketidakpuasan adalah buah-buah pemanjaan dan sifat-sifat mementingkan diri. Kelima, Yesus taat dan menghormati, maksudnya agar di dalam setiap rumah tangga, masing-masing orang tua wajib memberikan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman-Nya untuk ditaati dan dihormati secara teratur dan baik. Tidak ada penyelewengan yang tidak mendatangkan dosa terhadap peraturan-peraturan yang telah diberikan Allah untuk menjadi penuntun bagi orang tua dan anak-anak. Allah mengharapkan agar orang tua memberikan pendidikan yang sesuai dengan prinsip-prinsip firman-Nya. Iman dan usaha harus digabungkan. Segala sesuatu yang dilakukan di dalam kehidupan rumah tangga dan di dalam kehidupan sekolah harus dilakukan dengan teratur dan baik. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.